Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan demo program untuk sistem pendukung keputusan air mineral dan kemasan. Jadi di sini ada halaman login untuk masuk ke dalam web tersebut. Jadi di sini ada dua mode, yaitu ada untuk user dan admin. Jadi untuk user ini bisa masukkan username dan password. Mungkin jadi untuk user, halaman dashboard utamanya seperti ini. Ada total alternatif, ada total kriteria, berapa kali perhitungannya, 1 kali, dan hasil dari semua ini adalah Aqua Life yang pertama. Jadi sini ada kriteria penilaian. Ini 8 kriteria, yaitu tingkat pH, TDS, harganya, keamanan kemasannya, kandungan mineral tambahannya, kelengkapan sertifikasi, aksesibilitas dari penjualan minuman tersebut, dan kandungan natriumnya. Jadi di sampingnya ada grafik skala distribusi. Jadi untuk penjualannya sampai jangkauannya tuh lokal, regional, dan nasional. Jadi di bawahnya ada peringkat 5 alternatif terbaik. Yang pertama ada Aqualife, Prince Inbun, Balian Amidis, dan Water One Store dengan nilai preferensi sekian. Statusnya yaitu baik. Selanjutnya ada data kriteria penilaian, data master, itu berisi 8 kriteria. Itu ada sebutkan yang tadi, tingkat pH, TDS, harga, keamanan material kemasan, kandungan mineral tambahan, kelengkapan sertifikasi, aksesibilitas, dan kandungan natrium yang memiliki jenis. Untuk yang pertama benefit, yang kedua cost, yang ketiga cost, yang keempat benefit, yang kelima benefit, yang keenam benefit, yang ketujuh benefit, yang kedelapan cost, dengan nilai bobot, yaitu untuk yang pertama 0.20, yang kedua 0.15, yang ketiga 0.15, 4 0.15, yang kelima 0.10, yang keenam 0.10, yang ketujuh 0.65, yang ke-8 0.10, dengan total bobot yaitu 1.00. Dan selanjutnya ada skala dan satuannya. Jadi untuk yang pertama skalanya 0 sampai 14, yang kedua miligram per liter, yang ketiga rupiah, yang keempat menggunakan skala Richter, yaitu skalanya 1 sampai 5, yang kelima 1 sampai 5, yang keenam untuk kelengkapan sertifikasinya 1 sampai 4, yang ke-8, yang ketujuh skala 1 sampai 5, yang ke-8 menghitung miligram per liter. Di sini ada deskripsinya setiap kriteria tersebut.
Selanjutnya adalah data master atau retrieve, berisi tentang data dari seluruh merek air mineral tersebut. Ada 100 mereknya. Di sini ada pencarian, misalkan saya cari Ades, munculnya langsung deskripsinya dan ya tabelnya. Kalau saya cari Aqua, langsung muncul Aquanya dan subbrandnya lah, Aqua Life nya. Jadi seperti ini tampilan untuk alternatif merek air. Selanjutnya ada laporan hasil, yaitu berisi tentang ada ekspor Excel untuk laporan hasilnya. Akhirnya ada ekspor PDF untuk laporan hasil akhirnya, dan cetak laporan untuk laporan hasil akhirnya. Dan sini ada informasi laporan tersebut dari metodenya menggunakan TOPSIS, jumlah alternatif merek airnya yaitu sampai 100, jumlah kriteria ada 8, tanggal prosesnya yaitu hari ini ada, yaitu tanggal 27 Agustus 2026, diproses oleh admin. Jadi sini saya sebagai user, loginnya, periode penilaiannya Agustus 2026. Sini ada filter atau kategori perankingan. Jadi sini ada seluruh TOPSIS-nya. Ini peringkat terbaik untuk setiap kriterianya. Jadi beda-beda untuk perankingan terbaik setiap kriterianya. Sini yang dimulai pertama dari keseluruhan, yaitu ya peringkat pertamanya yaitu Aqua Life dengan nilai preferensi 0.7239 dengan sampingnya dengan grafik nilai preferensi, yaitu menggunakan skala batang. Yang pertama Aqua Life, yang ditampilin dari skala ini 10 terbaik dari tabel tersebut, dari rankingan tersebut. Jadi bawahnya ada ringkasan hasil dari alternatif terbaik yaitu Aqua Life, dan alternatif terburuk yaitu Evian, dengan rata-rata nilai dari semuanya 0.6086 dengan jumlah alternatif 100. Jadi seperti ini tampilannya sampai 100 dengan keterangan interpretasi 0.80 sampai 1.00 itu sangat baik, 0.60 sampai 0.9 itu baik, 0.40 0.59 itu cukup, 0.20 sampai 0.39 itu kurang, 0.00 0.19 itu sangat kurang. Itu gitu aja penjelasannya dari keseluruhan TOPSIS. Jadi selanjutnya yang kriteria pertama, untuk peringkat pertama yaitu perfect alkaline dengan grafik
dengan grafik eh, menggunakan ya skala batang tersebut dengan 10 ranking terbaik dari kriteria ini. Bawahnya ya sama aja yang tadi, yaitu alternatif terbaiknya perfect alkaline dan alternatif terburuknya yaitu Hades dengan rata-rata nilai 7,1748. Jadi seperti ini tabel ranking dari 1 sampai 100. Selanjutnya yaitu kriteria kedua yaitu TDS dengan ranking pertama yaitu amidis dengan nilai 0 mg per liter. Sampingnya yaitu ada grafik ya skala batang dengan 10 ranking terbaik. Bawahnya itu ringkasan hasil, alternatif terbaiknya yaitu amidis dan alternatif terburuk yaitu Evian dengan hasil nilai 309 mg per liter dengan rata-rata nilai dari kriteria semuanya. Dengan kriteria kedua yaitu 117,23 mg per liter dengan jumlah 100 alternatif. Jadi seperti ini tampilan dari 100 alternatif tersebut. Yang kriteria ketiga yaitu harganya dengan ranking pertama yaitu Banyu Kinum dengan harga Rp2.000. Terpresidennya sangat baik dengan grafik dari harga tersebut. Skala batangnya seperti ini dengan hasilnya sama, tapi ya, perbandingan dari 10 terbaik itu sama. Ringkasan hasilnya alternatif terbaik itu Banyu Kinum dan alternatif terburuk itu Evian dengan rata-rata nilai kriteria ketiga 3.478 dengan jumlah alternatif 100. Seperti ini tampilan layar kriteria ketiga. Dan yang keempat yaitu keamanan material kemasan dengan ranking pertama yaitu Equal. Sampingnya ada grafik keamanan material kemasan dari 10 ranking terbaik. Bawahnya ada ranking ringkasan hasil. Alternatif terbaik yaitu Equal, alternatif terburuknya yaitu air alam dengan rata-rata nilai kriteria 4 yaitu 1,21 dengan 100 alternatif tersebut. Jadi tampilan layarnya seperti ini. Yang kelima yaitu kriteria kelima. Yang pertama, ranking pertama yaitu total 8 plus dengan nilai 5. Di perbandingan grafiknya dengan skala batang sampai 10 ranking terbaik. Bawahnya ada ringkasan hasil. Alternatif terbaiknya total 8 plus dengan skala nilai 5. Alternatif terburuk air alam nilainya itu 1, rata-rata nilainya 1,78 dan alternatifnya yaitu 100-nya
status merek air. Selanjutnya yaitu kriteria 6 dengan aqua nilainya sampai 4, grafiknya 10, alternatif terbaiknya aqua nilainya 6 2,72, alternatif terburuknya yaitu Airvina dengan nilai 2, alternatifnya 100. Jadi seperti ini tampilan layarnya. Selanjutnya kriteria 7 dengan ranking pertama yaitu aqua dengan skala nilai 5. Di sini ada grafik aksesibilitasnya dari 10 ranking terbaik. Alternatif terbaiknya yaitu aqua dan alternatif terburuknya yaitu Airvina dengan rata-rata nilai 2,27 dan jumlah alternatifnya ada 100. Jadi tampilan layarnya seperti ini. Selanjutnya ada kriteria 8 kandungan natrium dengan ranking Cleo. Ranking pertama Cleo dengan nilai 1 mg per liter. Sampingnya ada grafik top 10 dengan skala batang dari 10 ranking terbaik. Bawahnya ada ringkasan hasilnya. Alternatif terbaiknya Cleo dan alternatif terburuknya air alam dengan nilainya 3 mg per liter. Rata-rata nilainya dari kriteria ke-8 2,82 mg per liter dan jumlah alternatifnya 100. Jadi tampilan layarnya seperti ini. Itu aja dari user modenya. Di sini saya keluar untuk menjelaskan dari mode admin. Dan selanjutnya ada mode admin dengan username. Tampilan layarnya seperti ini. Tampilan loginnya itu username, password, ada tombol ingat saya, password, dan registrasi akun admin baru. Ini saya udah udah termasuk registrasinya. Saya masuk. Jadi untuk mode admin dashboardnya sama seperti mode user, itu ada keterangan selamat datangnya, keterangannya bawahnya ada alternatif, kriteria, perhitungan, dan hasil terbaik. Jadi ada bawahnya kriteria penilaian, sampingnya ada grafik distribusi, di bawahnya lagi ada 5 alternatif terbaik. Selanjutnya kriteria penilaiannya sama juga, ada beberapa perbedaan dari master kriteria penilaian, itu bisa diedit untuk setiap kriteria tersebut. Misalkan untuk deskripsinya bisa diedit untuk keterangannya, di skalanya bisa diedit, benefitnya juga, bobotnya juga bisa diedit, dan namanya bisa diedit. Di sini saya udah mengupdate semua dari kriteria tersebut, yaitu ada 8 dengan
tabelnya sama seperti mode user. Dan sini saya juga ada tombol tambahan untuk kriterianya, untuk kriteria 9. Jadi saya tidak usah untuk menambahkan kriteria tersebut. Selanjutnya ada data master alternatif. Ada beberapa perbedaan ya dari mode admin, yaitu bisa mengedit data alternatif tersebut. Jadi namanya, asal, kemasan umum, dan deskripsinya. Di sini saya tidak mengubah dari tabel tersebut, dan saya tambahkan tombol tambah alternatif. Di sini saya misalkan mau menambah nama merek air mineral tersebut, asal dari mana, kemasan umumnya seperti apa, dan deskripsi singkatnya seperti apa, disimpan. Jadi saya tidak menambahkan seperti itu. Ini tampilan layarnya sama seperti mode admin, seperti mode user, tabelnya seperti ini, sama aja. Selanjutnya ada perbedaan untuk menu mode user dan admin. Jadi untuk mode admin ada menu proses topsisnya, yaitu pertama dari proses topsis tersebut ada matriks keputusan, yaitu berisi tentang tabel data untuk dari 100 alternatif dengan 8 kriteria. Di alternatifnya dari setiap kriteria berbeda-beda nilainya. Di sini saya udah tambahkan untuk nilainya, dan nilai dari setiap kriteria tersebut, dan merek air mineralnya saya udah cantumkan 100 alternatif. Jadi seperti ini tampilan layarnya untuk matriks keputusan. Sini untuk datanya sampai 100. Selanjutnya ada normalisasi. Normalisasinya yaitu seperti ini tampilannya. Sini ada rumus normalisasi. Nilai normalisasi tersebut alternatif ke A, ke I, sampai kriteria ke C dihitung sebagai nilai awal alternatif ke I, kriteria ke J. Jadi dipangkatin dengan jumlah seluruh alternatif tersebut, dan di bawahnya proses normalisasi berhasil dihitung. Jadi seperti ini tampilan layarnya, ada tabelnya. Jadi setiap kriteria ada nilai tersendiri dari hasil rumus normalisasinya. Jadi contohkan Aqua 0 dengan nilai kriteria 1 0.0974, kriteria keduanya 0.115, yang kriteria ketiga 0.0631,
Yang kriteria keempat 0.0688. Yang kriteria kelima 0.1411. Yang keenam 0.1427. Yang ketujuh 0.1820. Yang ke-8 0.1043. Dan sini sampai 100. Selanjutnya ada matriks ternormalisasi terbobot. Jadi tahap ini matriks ternormalisasi tadi dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria untuk mendapatkan matriks ternormalisasi terbobot ini. Jadi kriteria pertama 0.20, bobot kriterianya 0.15, 0.15, 0.15, 0.10, 0.05 dan 0.10. Bawahnya adalah hasil dari proses perhitungan matriks ternormalisasi terbobot berhasil, yaitu hasil dari nilai ini. Jadi ada dari 1 sampai 8. Dari 100 alternatif tersebut. Jadi udah dihitung semua. Selanjutnya ada solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Jadi sini pada tahap ini menentukan solusi ideal positif terbaik dan solusi ideal negatif terburuk dari matriks ternormalisasi terbobot. Jadi sini ada keterangannya, ketentuan solusi ideal positif diambil dari nilai terbaik setiap kriteria dan solusi ideal negatif diambil dari nilai terburuk setiap kriteria. Dan aturan kriteria benefit A plus sama dengan nilai maksimum, A min sama dengan nilai minimum. Untuk kriteria cost, A plus sama dengan nilai minimum, sebaliknya yaitu A min sama dengan nilai maksimum. Jadi hasil proses nilainya seperti ini. Untuk solusi ideal positif di angka seperti ini. Jadi ini hasil dari solusi ideal negatif, nilainya seperti ini. Lanjut ke tahap berikutnya, itu ada jarak ke solusi ideal positif dan negatif. Jadi jarak ke solusinya dengan rumus DI plus dengan pangkat jumlah seluruh alternatif dalam kurung dari hasil solusi ideal tersebut. Untuk yang positif dihitungnya plus, kalau untuk jarak ke solusi ideal negatif dihitungnya min. Ini hasil proses perhitungan jarak solusi ideal berhasil dilakukan. Jadi di bawahnya ada nilai dari seluruh nilai solusi ideal positifnya seperti ini. Nilainya dari setiap alternatif dari 100. Ini
solusi ideal negatifnya dari 100 alternatif tersebut. Jadi setiap nilainya seperti ini. Selanjutnya yaitu tahap terakhir, yaitu ranking. Jadi sini menghitung nilai preferensinya dengan rumus menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif dan melakukan rankingan dari alternatif terbaik hingga terendah. Di sini ada rumus nilai preferensi dengan nilai interpretasi, itu V sama dengan dari nilai negatif plus dalam kurung nilai solusi ideal plus positif plus solusi ideal negatif dalam kurung. Semakin besar nilai interpretasinya, semakin baik alternatif tersebut. Jadi di sini ada tampilan layar dari hasil nilai preferensi dan rankingnya. Jadi perhitungannya sudah sampai di sini selesai dan tersimpan. Dan ini adalah hasilnya. Ya, ada filter kategori untuk setiap kriteria ada nilai terbaik untuk setiap kriteria tersebut. Ini ada keseluruhan koefisien juga untuk rankingnya. Ya, seperti ini tampilan layarnya. Selanjutnya adalah terakhir laporan hasilnya. Di laporan hasilnya sama seperti mode user, yaitu ada ekspor Excel, ekspor PDF, dan cetak laporan. Jadi untuk keseluruhan topsisnya sama aja seperti mode user, sama persis tampilan layarnya. Jadi ada tambahan penjelasannya untuk mencetak ekspor Excelnya. Jadi misalkan saya pencet ekspor Excelnya, langsung terdownload untuk laporan hasil rankingan ini. Jadi ini keseluruhan rankingan tersebut. Selanjutnya saya pencet tombol ekspor PDF-nya. Untuk tampilan PDF-nya seperti ini. Jadi simpan mana aja. Nah, jadi hasil cetak dari PDF tersebut untuk laporan hasil akhir rankingan tersebut. Jadi seperti ini tampilan layarnya. Di sini saya
tadi memencet kriteria 8, jadi tampilan kriteria ke-8 kandungan natriumnya seperti ini. Selanjutnya keseluruhan untuk tombol cetak laporan. Jadi ini cetak laporan ini bisa mencetak lebih dari, jadi misalkan bisa jadi PDF, langsung bisa di print, jadi seperti itu tujuannya. Saya mencetak laporan, di sini saya milih sebagai PDF. Jadi seperti ini tampilan dari cetak laporan hasil akhir peringkat ini, sama saja seperti yang tadi PDF-nya. Bedanya yang tadi itu, yang sekarang ini bisa langsung dicetak melalui print. Jadi segitu aja dari penjelasan website saya ini. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.